Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristina Putri Setianingsih, NPM 20144600075. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin mereview media pembelajaran interaktif yang sudah saya buat dengan aplikasi Prezi.com. Berikut adalah media pembelajarannya. Di sini saya sudah membuat media pembelajaran. Saya membuka lewat link prezi.com. Ini link yang sudah saya media yang sudah saya buat. Saya berikan link di sini, lalu saya salin. Kemudian nanti kita enter. Munculnya seperti ini. Lalu kita tekan gambar preset ini. Lalu di sini terdapat materi yang sudah saya buat. Dan di sini saya mengambil cerita tentang cerita. Di sini saya mengambil materi tentang cerita pendek. Kita masuk ke materi saja. Yang pertama, kompetensi dasar 1.1. Siswa dapat mengetahui apa pengertian unsur-unsur, struktur, dan ciri-ciri dari cerita pendek. Tujuan pembelajarannya: 1. Memahami pengertian cerita pendek. Yang kedua, mengetahui struktur, unsur-unsur, dan ciri-ciri cerita pendek. Profil pengembang. Nama: Kristina Putri Setianingsih, NPM 20144600075. Emailnya kristinaputri29@gmail.com. Yang materinya: definisi cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah salah satu bentuk karya prosa yang disajikan dengan singkat, jelas, dan langsung pada inti cerita. Jadi, cerita ini dibuat dalam tulisan dengan jumlah kata di bawah 10.000 kata. Cerita pendek biasanya tidak lebih dari 10 halaman. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali buku. Unsur-unsur cerpen: yang pertama ada tema, yang kedua tokoh atau penokohan, yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima gaya bahasa, dan yang keenam adalah amanat. Struktur cerpen. Apa sih struktur cerpen itu? Nah, yang pertama pengenalan situasi cerita, yang kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga menuju pada adanya konflik, yang keempat puncak konflik atau klimaks, yang kelima adalah penyelesaian. Di sini ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen ada 4 macam, yaitu cerita. Yang pertama, cerita kebanyakan dibuat berdasarkan kisah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cerita tidak mendeskripsikan tokoh cerita secara detail. Yang ketiga, cerita ini ditulis menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, cerita dibuat dengan hanya menceritakan satu kejadian dan peristiwa. Di sini terdapat soal. Mari kita belajar bersama-sama tentang materi cerpen ini. Yang pertama soalnya, cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk titik-titik. Yang pertama,
bait, yang kedua baris, yang ketiga dialog, yang keempat prosa. Apakah itu? Ya, betul, prosa. Yang nomor 2, salah satu cara hal yang membedakan cerpen dan puisi adalah yang A, adanya alur, B, adanya tema, C, adanya amanat, D, adanya imajinasi. Yang betul adalah A, adanya alur, karena puisi itu terkadang beda, tidak ada alurnya, sedangkan cerpen itu mesti ada alurnya. Soal yang ketiga, pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan cerpen dan novel adalah yang A, novel tidak ada konflik sedangkan cerpen ada konflik. Yang B, novel tidak berbentuk prosa sedangkan cerpen berbentuk prosa. Yang C, novel bercerita tentang seseorang tokoh sedangkan cerpen bercerita tentang pengalaman hidup. Yang D, cerpen bercerita tidak sampai menimbulkan perubahan nasib sedangkan novel sebaliknya. Apa sih jawabannya? Ada yang tahu? Yang D, cerpen bercerita tidak sampai menimbulkan perubahan nasib sementara novel sebaliknya. Yang keempat adalah salah satu unsur intrinsik cerpen adalah A, klimaks, B, latar atau setting, C, sajak, D, tipografi. Apa sih yang tadi kita bicara tadi itu? B, latar atau setting. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.